Selamat malam, salam Rahayu, selamat datang di channel Kejawen Nusantara. Kali ini saya mau sedikit share ajian yang sering saya pakai. Ini ajian untuk dalam urusan apa nih? Saya tulis lah biar cepat. Saya tadi sudah sempat tulis. Ini tulisan yang kemarin ya, ini yang kemarin. Nah, ajian dari babakan sedulur papat 5 pancer. Jadi dimana kita harus memahami, harus mengenal siapa itu sedulur kita, gitu kan. Karena sedulur kita ini ya nafsu itu semua, ya kan, yang amarah gitu, alwamah, mutmainah, supiah itu ya saudara-saudara kita itu. Nah, kita harus kenal gitu, gimana kita harus memadamkan ini tugasnya ya si pancernya ini yang di tengah gitu. Ini tugasnya ini, misalkan dia kuat itu pancernya, wah enak mengendalikannya seperti itu. Jadi kita di setiap orang itu kelihatan persentasenya. Besok kapan-kapan saya buatkan lah gitu kan. Misalkan ini sih ada yang request nih, Rahardian ini orang Bekasi ya kan, suruh minta keilmuan dan rezeki. Nah, misalkan ya si Rahardian, misalkan Rahardian ini alwamahnya berapa persen alwamahnya, ya kan, berapa persen amarahnya berapa persen, ya kan. Terus alwamah, amarah, supiah, mutmainah, supiahnya berapa persen, mutmainahnya gitulah, mesti ribet berapa persen. Nah, ini dari ininya berapa persen ini kita bisa menggali ini. Harus misalkan ini lebih besar, ini 75%, ya kan. Nah, amarahnya ini misalkan 45%, ya kan, 45% nulisnya bingung. Nah, supiahnya ini misalkan 35%. Nah, ininya hampir 85% misalkan. Nah, ini harus kita kendalikan nih. Nah, si kliwon atau si pancer ini yang letaknya di tengah, ini ada berapa persen ini. Nah, ini ada berapa persen, misalkan dia cuman ada 25%. Nah, ini makanya biasanya ini apa ya, orang yang suka marah, ya kan, suka marah emosian, ya kan, suka emosian, terus bawaannya males-malesan, pengen tiduran, ya kan. Terus tapi sukanya yang berbau-bau goib, sok tahu, sok ini gitu kan, kerjanya main HP aja, ya kan, pengen males-malesan gitu, terus ngomongin orang juga seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya berarti kliwonnya ini di bawahnya mereka. Nah, kliwon ini di bawahnya mereka, makanya si kliwon ini dikendalikan mereka. Nah, jadi yang paling bagus adalah ini bisa ya 90% lah, 90% ke atas. Nah, bisa di atas dia, jadi bisa mengendalikan. Nah, itu seperti itu ya, saya kasih tahu itu dulu bawakannya seperti itu. Nah, terus
pokoknya seperti itu. Nah ini misalkan ini dari babakan sedulur papat lima pancer ini, ajian ini bisa membuat kita puasa kuat. Nah puasa kuat puasa maksudnya kita bikin tirakatnya kuat. Jadi saya dulu tergolong orang yang pemalas untuk puasa. Saya dulu itu sering ngikutin puasa Ramadan itu kan. Kalau puasa itu saya sahur jam 4 ya kan, jam 10 udah lapar saya makan gitu. Karena saya dulu sering sakit gitu, pokoknya nggak kuat saya dulu. Tapi lambat laun berdasarkan niat tekad gitu kan, saya pakai ajian ini gitu. Jadi sekarang sampai 3 kali 24 jam juga kuat sambil panas-panasan ngocek kuat. Karena kenapa? Dari ajian ini kita nanti ada hitungannya. Nah ini udah aku kasih contoh. Ini puasa biar kita puasanya kuat ya. Ini kan minggu 5, sekarang kan besok minggu ya. Nah minggu pon nih 12. Soalnya kalau tak lihat kayak kemarin lama nih, entar pulsa sampean habis nih. Nah nih mana itu tadi kemarin nih, kita pakai yang ini, arah buat rezeki. Ini puasanya kuat, dagangan lancar, asmara aman, rumah terjual. Ini kita pakai yang arah rezeki itu ya, seperti itu. Nah ini 12 ini arahnya kemana? Coba lihat mana 12 utara. Kok kita ke utara? Berarti kalau berarti kalau itu pokoknya hitungannya 12, wetonnya 12 ya kan, kita ke utara. Berarti kita membacanya menghadap badan kita nih, kiblat kita menghadap ke utara. Nah badan kita menghadap ke utara. Dibacanya nanti ajiannya berapa kali? Dibacanya 12 kali. 12 kali ajiannya dibaca 12 kali. Pembacanya gimana? Ya namanya kita kejawen ya. Kalau kejawen itu nggak ada baca-bacaan Arab gitu, bener-bener ya kejawen, bener-bener Jawa itu. Nggak ada yang namanya tawasul nggak ada itu. Jadi kalau dia ada ajian yang dibilang ya ajian misalkan yang berbau-bau Jawa gitu ya, cuman ada tawasulnya, itu ya oknum aja mungkin ya, saya nggak bisa ngomong ya, dengan oknum aja. Kalau yang benar-benar Jawa itu nggak ada tawasul gitu. Nah terus tata caranya itu kalau puasa ya benar-benar puasanya ya 24 jam, nggak ada pakai puasa seperti Ramadan gitu, enggak itu. Namanya pakai susah saya ngomongnya. Pokoknya kalau ilmu Jawa itu ya seperti itu, tirakatnya 24 jam minimal itu, seperti itu. Nah nggak ada tawasulnya gitu, dan kita nggak diharuskan kita beli minyak gitu kan, sampai harus beli minyak ini gitu kan, harus beli ini gitu. Pakaiannya harus bersih, harus ini gitu. Kita nggak diharuskan seperti itu sebenarnya, misalkan kita udah mancing gitu. Tapi kalau belum mancing ya emang kita harus ngikutin aturannya, seperti itu. Nah ini tadi ya misalkan 12. Nah bacaannya begini, ini kan tentang rasa ya kan, tentang rasa. Jadi selain rasa kita juga bekerja kepada alam semesta. Kalau mau lihat tentang alam semesta boleh lihat channelku, videoku yang saya narik pembeli di daerah exchange, jurama penjual kopi. Nah itu pas HP ku jatuh itu anginnya gede. Nah itu pergerakan alam semesta.
datanglah pembeli kan gitu, seperti itu. Nah sebelumnya udah datang juga sih gitu. Nah ini tadi 12 ke arah utara, kita badan ke arah utara ya, badannya kita menghadap utara, posisinya kita duduk sila. Nah duduk sila itu kita kaki kirinya itu di bawah, kaki kanannya di atas. Kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Tumitnya itu kena endol tau nggak, endol pelir itu. Nah itu tumit kanan kirinya itu kena itu, seperti itu. Nah sampean bacanya menghadap utara sebanyak 12. Misalkan tadi ya minggu pon, berarti ini kan 12, berarti sampean ke arah ke utara, bacanya segini, seperti gini. Hung wilahing sekaring pawon langgang niat ingsun mate ajiku ngucapake sedulurku sing neng pojok, ini kan utara ya, sing neng pojok lor. Nah sing neng pojok lor, nah ini kita mudah-mudahan kemarin teman-teman ada ya. Nah lor wage kan 4. Nah sing neng pojok lor sing warnane ireng, aku jenenge, misalnya aku jenenge sapa mau iki Rahardian. Nah njaluk kuasamu sedulurku ya kan. Ojo, ini tadi buat puasa ya, buat puasa. Ojo teko ning jiwa ragaku sadurunge posoku kelar, posoku wis rampung. Rono dolano sadu-aduwe golek opangan dhewe. Satuhu, seperti itu bahasanya, bisa kita buat lah seperti itu. Nah ini juga nih dagangan lancar ya, dagangan lancar. Ini pokoknya ini tulisan kemarin semua ya, ini kemarin semua, ini tulisannya ini juga tulisan kemarin ya. Nah dagangan lancar sama hung wilahing sekaring pawon langgang niat ingsun mate ajiku ngucapake sedulurku sing pojok mana tadi lor ya, sing pojok lor sing warnane ireng, aku Rahardian jaluk kuasane sedulurku ya kan, gaweke daganganku lancar, ojo bali ning jiwa lan ragaku sadurunge daganganku lancar. Satuhu. Nah ini untuk asmaranya tergantung nih, ini kita mau maksudnya suami istri biar langgeng atau untuk menggait cewek gitu, beda, ada 2 gitu. Ini bisa pakai ini juga. Tuh lampunya udah pengen mati lagi. Ada dua. Nah ini ntar aja, tanah terjual ini ntar aja, pokoknya satu persatu seperti itu dulu. Semoga bisa dipahami gitu kan. Kalau kurang paham diputar terus biar sampai hafal. Nah putar terus sampai hafal. Kira-kira apa lagi ya, nih belum, ini Rahardian sampai ini. Rahardian Arsanta untuk keilmuan yang cocok dan banyak rezeki. Untuk keilmuan yang cocok nih, ini dia inbox saya oke. Keilmuan yang cocok, ini dia nggak cocok kalau ngisi media, itu nggak cocok. Ini untuk pengasihan juga kurang, ini saya cuman kasih ini aja ya. Sampean tergantung kalau misalkan mau dengan kejawen ya sampean puasa tirakat.
di dalam Jawa, kejawen, keilmuan kejawen itu nggak ada yang keilmuan sampai dapat langsung sakti, nggak ada, harus pakai tirakat gitu. Orang-orang dahulu aja mau berjuang mau apa itu pakai tirakat. Mau makan enak kayak dulu di kampungku, mau makan enak di Gunung Kidul itu di Gunung Kidul mau dapat makan beras itu waduh puasa dulu di tempatku di Gunung Kidul Wonosari seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang dengan mudahnya sampean dapat keilmuan terus tanpa olah rasa olah ini ya, sampai nilai sendirilah, saya nggak bisa nilai seperti itu teman-teman. Nah itu ajian itu sering ku pakai, bahkan ini pernah tak kasih ke namanya Joko Prasetyo, pedagang martabak di Banyuwangi. Saya bilang, bos kamu duduk menghadap ini terus baca ini, baca, datang pembelinya itu. Oke, semoga ini bisa memberikan sedikit tambahan wawasan. Maaf kalau penyampaiannya kurang jelas, ya maklum ini juga udah redup ini udah agak redup apanya ya, faktor belum siap jadi kontainer jadi kontainer sekarang gitu. Mohon bantuan dukungannya, share, komen, like. Untuk yang mau pakai ajian ini monggo, dengan ikhlas saya berikan. Untuk sampean yang mau nge-share, yang tidak nge-share jangan pakai, nanti senjata makan tuan. Sudah banyak soalnya dulu pemar saya yang pakai ajian itu kena senjata makan tuan. Oke, selebihnya terima kasih, bantu doa share gitu kan. Kalau nggak mau pakai ajian ya ibaratnya ini buat tambahan wawasan aja. Oke, salam rahayu.